Udah jam segini aja. Kerjaan juga belum selesai lagi. Bikin malas aja nih. Woi Ju, apa kabar lu? Sehat kan? Tumben banget yang minta ketemu tuh lo. Biasa kan si cewek-cewek. Woi Dik, gue sehat kok. Cuma lagi ada sedikit problem aja gue. Lah kenapa lo Ju? Jadi makin penasaran gue. Halah, paling gak jauh-jauh dari soal pencintaan kan? Kenapa Ju, putus lagi? Apa lu ketahuan selingkuh ya? Ngaco banget lu Rik. Enggak loh woi. Ini kan soal kerjaan. Kalau selingkuh mah itu lo kali. Kan juga gue belajar dari lo. Sialan banget lu. Udah, kenapa sih jadinya? Ya, gue lagi suntuk aja nih sama atasan gue. Bayangin aja jam 12 malam tuh kayak waktu Indonesia bagian istirahat, bos gue Pak Satria nambah-nambah kerjaan terus. Satu selesai, tambah lagi. Udah gitu deadline-nya mepet lagi. Harus hari itu juga kelar. Gila gak tuh? Gak dikasih nafas gue. Wait, tapi lo dapet lemburan kan Ju? Nah, itu dia permasalahannya. Semenjak WFA, lembur tuh udah jadi gak jelas. Jam kerja udah kayak gak ada batasannya gitu. Wah, jelas sih itu, bos lu. Kalau gitu, namanya kesempatan dalam kesempitan gak sih? Gue jadi ingat suatu kata ahli filsafat yang bilang gini nih. Janganlah kita mencari kesempatan dalam kesempitan. Karena sebenarnya semua yang ada dalam kesempitan kan udah dalam kesempatan. Cuma paling beda huruf A sama I. Sempat sempit. Hah? Gimana? Nggak jelas banget dah lo Dik. Ya, dasar pengepul jokes bapak-bapak. Sabar aja Ju, emang kondisinya kita jadi dituntut harus bisa beradaptasi sama kondisi sekarang kan. Ya seenggaknya lo bersyukur kali, kan masih ada pemasukan tiap bulannya. Nah gue, Wait, lo kenapa tak? Jadi lo mau ikutan curhat nih? ya iya Jo, lo tau sendiri kan, gue orangnya gak bisa diem di rumah. Rumah tuh kayak cuma tempat gue tidur doang. Itu rumah lo? Gue kira kos-kosan lo. Tapi positifnya lo jadi bisa lebih dekat sama orang tua lo kan? Ya gak gitu juga sih. Lah, kenapa? Kan mereka juga sibuk masing-masing sama pekerjaannya. Ya jam kerjanya juga jadi gak jelas, sibuk. Walaupun satu rumah nih ya, sama-sama lagi lockdown juga, tapi sama aja kayak biasanya, gak pernah ketemu. Loh, kenapa gitu tak? Ya emang gak deket aja dari dulu. Mereka kemana, gue kemana. Gak satu tujuan. Kita kali satu tujuan. Sini sama gua aja tak. Gua bawa lo ke satu tujuan, ke pelaminan. Ya, mencari kesempatan dalam kesempitan lo. Iya kayaknya pas gue tumbuh, gue kehilangan sosok orang tua. Mereka ada, tapi kayak gak ada. Dua-duanya kerja, sibuk. Gue cuma dirawat sama mbak gue di rumah. Gue kehilangan momen. Gue pengen kayak orang-orang yang dekat sama orang tuanya, yang bisa cerita-cerita, keluh kesah mereka. Gue butuh banget seorang bapak yang bisa ngelindungin gue. Terus yang bisa gue pamitin kalau gue lagi berangkat sekolah. Sama sosok ibu yang selalu perhatian, bikinin bekal. Pokoknya gue pengen deh hidup normal kayak temen-temen gue. Tapi ya udah, semuanya udah kejadian. Itu yang jadiin gue kayak sekarang ini sih. Ya yang gak betah di rumah, maunya keluar aja. Gitu deh. Duh, gue jadi kangen jalan bareng kalian. Tuh peluk Agatha. Peluk online. Ya lu gak sendirian tak.
gue juga punya pengalaman sama kayak lo. Hah? Gimana Ki? Iya tak, gue juga tumbuh di keluarga yang sibuk. Orang tua gue tuh kerja dua-duanya, jadi gue jarang banget kali ngobrol sama mereka. Gak pernah kali ya. Ya, gue aja lupa terakhir kapan ngobrol sama mereka. Gue gak pernah dibolehin untuk explore sesuatu yang gue suka gitu loh. Gue selalu disetir tanpa sepengetahuan gue. Tiba-tiba aja gue daftar kuliah di jurusan yang gue gak minat sama sekali. Sampai akhirnya gue jadi suka bolos, suka bohong sama mereka. Mereka taunya gue kuliah tiap hari. Padahal mah ya enggak. Bentar, kok jadi seru begini sih? Terus gimana, Rik? Emang orang tua lo tuh nggak pernah ngecek atau mantau lo atau nanya ke siapa gitu? Enggak lah, kan gue udah bilang mereka nggak pernah peduli sama gue. Makanya gue gampang untuk ngebohongin mereka. Sampai pada akhirnya kuliah gue nggak selesai gitu. Dan gue di DO sampai akhirnya gue ketahuan kalau gue nggak pernah masuk kuliah. Dan akhirnya berantem besar deh. Akhirnya gue nggak dibolehin kemana-mana gitu. Kalau misalnya gue mau pergi, itu juga harus ada syaratnya. Gue harus les desain atau kuliah desain lagi. Orang tua gue rela kok ngabisin uang demi gue kuliah desain. Tapi kalau untuk hal yang gue suka ya boro-boro deh. Sampai di titik gue udah bener-bener muak banget. Akhirnya gue sampai ngelakuin ya hal yang bisa dibilang kriminal sih. Ya gue ngambil uang orang tua gue untuk kesenangan gue aja, untuk gue jalan sama temen-temen gue, bahkan untuk les apa yang gue suka gitu. Ki, are you sure? Really? Sampai kayak gitu? Terus? Ki, I feel you, tapi kenapa harus sampai nyuri gitu sih? Ya gue juga gak punya pilihan lain Jo, tak. Semua karena gue bener-bener udah muak banget dan gak ada jalan lain. Gue gak pernah dikasih uang kok kalau gue gak mau les desain. Gue kayak gini udah berlangsung cukup lama. Dan karena gue gak pernah ngobrol sama orang tua gue sampai gak tahu loh mereka udah pensiun. Bokap nyokap gue gak punya tabungan lain selain uang yang mereka taruh di berangkasnya. Dan ya itu yang selalu gue ambilin. Sekarang duitnya udah habis. Udah berapa lama emangnya Ki? Kenapa baru cerita sekarang sih? Terus lo gimana sekarang? Berat juga ya, Ki. Semoga lo segera diberikan hidayah ya, Ki ya. Ya asem banget lo. Bahagia banget lo kayaknya gak ada sedih-sedihnya. Lihat tuh yang lain pada sedih denger cerita gue. Lah, lu baru tahu kalau Dika nggak punya perasaan. Tapi bentar deh, jangan-jangan dia kayak gitu lagi pura-pura bahagia lagi. Oh, Juan, kok kamu ngerti aku banget sih? Jadi malu deh. Ya kan, mulai nggak jelasnya kan? Apaan sih? Kenapa sih? Berat nih kayak ini. Coba lu cerita deh. Semua cerita lu tuh. Yang lain kan udah cerita. Gantian deh. Duh, nggak bisa ada gua kalau dipaksa begini. Tapi kalau buat kalian, yaudah deh. Jadi gini, permasalahan Ricky tuh emang berat ya. Tapi lo semua pasti pada nggak percaya kalau gue punya permasalahan yang lebih berat daripada itu. Ya gak mau kalah banget sih lu Dik. Lah, seriusan gue. Makanya lo dengerin dulu. Ya udah buruan makanya. Oke, jadi kalian pernah denger nggak sih istilah doge to the moon? Nggak ada yang tahu? Asli, kalian tuh kurang update banget. Kerja mulu sih, nongkrong juga. Jadi, itu istilah tuh yang lagi tren sekarang cuy. Cryptocurrency. Pada nggak tahu cryptocurrency? Itu kan cara mudah untuk mendapatkan uang masa kini. Maksud lu pesugihan online? Ya kagak lah. Ya gampangnya tuh kayak trading kali ya. Biar lu pada orang dapat gambaran dah. Terus. Ya pertama gini, temen gue tuh ngenalin gue dan ngajakin untuk invest di kripto. Nah sehari, 2 hari, 3 hari tuh gue untung banyak nih. Gue cuan. Jangankan traktir kalian di kafe, gue bisa beliin kafe ke kalian. Ya elah. Loh, kok pada gak percaya sih? Gue serius ini. Tapi itu awal-awal doang sih ya.
semuanya berubah 180 derajat. Sialnya pas gue lagi yakin-yakinnya nih, gue udah perhitungkan semuanya, dia bakalan naik atau turun. Gue mempertaruhkan semuanya nih yang gue punya, bahkan yang gak gue punya juga. Tapi dalam sehari itu semuanya habis, hilang, ludes. Hah? Coba gimana deh? Maksudnya gimana sih? Coba deh, lu pelan-pelan. Gue tuh mempertaruhkan semua tabungan gue, bahkan sampai akhirnya gue naruh semua aset gue nih, kayak mobil, motor, ya intinya itulah. Harapannya tuh biar gue dapat untung. Tapi sialnya pas itu justru pas gue pengennya doggy to the moon, malah doggy to the bone. Dik, gue udah serius banget ya. Jangan sampai bon lu gue patahin. Santai bro, relax. Lanjut. Jadi intinya nih ya, gue tuh udah bikin orang boncos, gue juga ikut boncos ya kan. Maksud lo, Dik? Ya uang yang gue pertaruhkan tuh bukan cuma uang gue, tapi uang orang tua gue, adik gue, semuanya dah. Lah, guys, kok diem? Emang nominalnya berapa, Dik? Oh, totalnya. Lu nanya totalnya. Gue tuh taruh 1.253 juta rupiah. Sekarang sih tinggal. Gede juga. Terus sekarang sisa berapa? Sisanya sekarang tinggal 130.000 rupiah. Pokoknya intinya gue stres parah pokoknya itu ya. Karena semua hilang gitu aja cuy. Kalian ngerti kan pasti orang tua gue tuh bakalan respon kayak gimana. Gue sekarang nggak tahu harus apa, nggak pernah bisa tidur, tiap hari nggak tenang bawaannya. Nyesel gue kenapa gue sampai sebegitunya. Tapi ya semua udah terlanjur lah ya. Gue cuma bisa ngetawain diri sendiri sama keadaan gue sekarang. Tapi tenang aja, kalian nggak usah ikut stres lah. Gue aja udah, nggak apa-apa gue mah. Yang penting kalian doain gue aja ya supaya dapat jalan keluarnya. Iya pastilah Dik. Ya apalagi sih yang bisa kita bantu selain doain lo. Ya kita semua saling doain ya. Pasti semuanya ada jalan keluarnya kok. Amin. Cerita ke kalian tuh surprisingly bisa buat gue lega loh ini by the way. Thank you ya. Pastinya di kita tuh ada untuk saling support satu sama lain. So just tell us and we will be there for you. Kan kita satu tujuan. Jadi kita sama-sama tahu lah tujuannya apa. Semangat teman-teman aku, semuanya satu persatu kalian pasti bisa beresin masalah-masalah kalian. Oke? Guys, gue baru dapet pesan dari salah satu grup WhatsApp gue nih. Kok kayaknya rasanya pas banget nih pesan masuk ya. Soalnya kayak pengirimnya tuh punya kuping langsung tentang omongan kita hari ini nih. Nih, bunyinya kayak gini nih. Kita mau ada kepastian di setiap keputusan yang kita ambil. Tapi sebenarnya kepastian hanya dapat ditemukan dalam janji-janji Tuhan. Kita mau masalah kita bisa hilang dengan cepat, tapi Tuhan ajarkan untuk menemukan tujuan sekalipun di tengah penderitaan. Kita berpikir kalau setiap hal bisa kita mengerti, bisa kita kendalikan, bisa sesuai dengan rencana kita, maka hidup kita akan damai. Tapi Tuhan mengundang kita percaya sepenuhnya kepada Dia, kepada jalan yang tidak mengerti dengan hikmat dunia, berpegang pada janji-janji firman-Nya dan menemukan damai dalam hadirat-Nya. Thanks for the message Ju. Wow, rasanya tuh pas banget tadi pagi gue saat teduh pakai ayat Yesaya 54 ayat 10. Bunyinya, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihi engkau.
Jadi teman-teman gak ada alasan lagi untuk gak berpengharapan sama Tuhan ya. Jadi apapun masalahnya tetap berpegang sama Tuhan. Oke? Agak roller coaster banget ya perbincangan kita kali ini. Jantung tuh udah kayak berdebar-debar gitu, kayak abis cardio jumping jack kali ya 10 menitan gitu. Iya deh, tahu yang sekarang hobi banget olahraga. Iyalah, aduh nyesel banget gue nggak tahu olahraga dari dulu. Gue tuh baru aktif olahraga akhir-akhir ini. Gue tuh dulu kayak rebahan doang, nyemil. Apalagi pas awal-awal WFH gitu, biasalah kayak nggak ada kerjaan gitu kan. Jadi kayak nyantai-nyantai aja, nggak ada yang ngawasin. Hehe. Kok bisa tiba-tiba berubah banget sih? Sekarang tiap lihat story-nya pasti lagi di gym deh, atau enggak lagi olahraga. Sumpah sih, Tak, lo harus coba sering-sering olahraga. Badan tuh kayak rasanya tuh seger banget, lebih produktif juga. Ah, niatan sih selalu ada, tapi pasti pas mau eksekusi tuh jadi nanti-nantian mulu gitu gue, Jo. Gue juga dulu tuh kayak gitu awalnya, tapi setelah kayak ada dorongan motivasi gitu, apalagi dari idol gue itu loh, Blackpink in your area, yang sekarang tuh lagi aktif banget ke up gitu di YouTube. Gue tuh jadi kayak pengen, aduh gue pengen banget. Mas Juan, suster masuk ya. Ini obatnya diminum ya. Mau cepet pulang kan? Iya. Hai guys, tadi gue disuruh ngambil makanan dulu sama suster. Gue nggak tahu makanan apa. Katanya gue disuruh pulang cepet, tapi nggak tahu deh. Coba tadi ngobrolnya balik sampai mana lagi tadi?